Shalom. Saya makin percaya kebenaran firman adalah kebenaran yang memerdekakan. Ingat, ada 3 ragi, ragi Farisi, ragi Herodes, dan ragi kerajaan sorga. Ragi Farisi adalah mengubah firman itu menjadi peraturan yang menghukum, yang memenjarakan manusia. Dan ada satu kata bijak, adalah satu beban terberat dari bagi manusia adalah beban satu kewajiban apa yang disebut ritual agama. Saudara, beberapa adat itu begitu memberatkan kehidupan manusia. Bagaimana orang tidak pernah lepas dari hutang hanya karena sebuah adat. Dan seolah-olah peraturan itu tidak boleh dilanggar. Saya tidak perlu sebutkan adat yang mana, karena itu akan sensitif. Tetapi saya tahu persis ada beberapa daerah yang memiliki adat. Apakah itu penghormatan orang tua, apa itu penguburan dan sebagainya. Itu membawa beban kepada mereka yang hidup. Dan yang masih meneruskan kehidupan ini di bumi. Ini sebuah contoh. Tentu saja kalau dibedah, itu ada nilai-nilai yang baik di sana. Tetapi dalam wujud akhirnya, bahwa apa yang harus dikerjakan itu justru menjadi satu beban. Adat itu, ritual itu tidak mau tahu apakah orang itu punya uang, cukup uang atau tidak. Misalnya seperti itu. Misalnya sebuah negara ada namanya mahar nikah yang begitu besar sehingga orang hampir-hampir nggak bisa menikah. Kalau dia seorang pria yang ingin menikahi seorang gadis dan dia nggak punya cukup uang, atau sebaliknya ternyata ada di sebuah negara justru perempuannya yang harus memberi mahar dan itu nilainya besar sekali. Demikian ahli Taurat mengubah yang namanya hari Sabat itu menjadi manusia untuk Sabat. Bukan Sabatnya yang salah, tapi secara roh itu isi atau nuansa rohnya yang berubah. Ayatnya sama. Saya khawatir salah satu adalah berita perpuluhan. Itu sudah diubah. Bukan lagi menjadi kebenaran yang memerdekakan. Tapi menjadi satu peraturan yang mengikat, menghukum, dan menakut-nakuti. Saya sangat percaya firman Tuhan. Catat baik-baik, saya tidak menolak perpuluhan. Buat saya perpuluhan itu adalah bagian firman Tuhan. Tetapi setiap kebenaran firman Tuhan bukanlah kebenaran yang memenjarakan kita. Tapi kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, kita sudah belajar dalam doa Bapa kami. Adalah sebuah perjalanan, sebuah spiritual mapping. Bagaimana kita berjalan di atas muka bumi. Dan perjalanan ini harus dimulai dari kita menemukan sebuah hubungan. Dan hubungan bukan hubungan biasa. Hubungan dalam perjanjian. Saudara, di tengah pandemik seperti ini, masa yang tidak normal. Saya menemukan dalam kitab Yeskiel ada 3 kelompok. Orang fasik, orang benar, dan orang perjanjian. Man of transgression, man of righteous, man of righteousness, and man of covenant. Sudah saatnya, saya tidak ingin berpolemik secara teologi. Tentu saja ketika orang percaya kepada Kristus, sesungguhnya dia tersedia atau sebuah panggilan untuk covenant. Tetapi belum tentu dia hidup masuk dalam dimensi perjanjian. Anak yang hilang itu tetap punya status anak. Anak dan bapa adalah hubungan perjanjian. Tetapi anak yang hilang, dia kehilangan dimensi perjanjian. Sehingga dia tidak pernah mengalami sebuah realita sebagai anak. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan Pak Doni. Ayat firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 17. When he came to himself. Ketika dia menemukan dirinya. Dan dia sadar ini tidak seharusnya. Ini bukan takdir saya. Dan dia berontak.
keluar dari keadaan yang tidak seharusnya. Kita harus tunduk sama Allah, tapi kita harus tanda petik berontak kepada kuasa maut. Kita harus melawan realita yang tidak seharusnya. Nah, doa Bapa kami adalah bicara bagaimana dimulai hubungan orang melakukan satu perjalanan rohani di dalam dimensi kerajaan surga. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, bagaimana kita membangun hidup rohani? Salah satu atau dalam akhir-akhir ini yang saya kumulkan dan saya selalu bagikan di beberapa tempat adalah sebuah kesadaran kita memiliki spiritual formation as a pillars of spiritual house. Paulus berkata, aku sebagai ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Saudara, kita lihat sebuah bangunan tidak terdiri satu elemen. Saya tiba-tiba dibukakan mata saya. Ini harus disampaikan. Karena bukan hanya orang ngerti satu elemen. Tetapi dia harus mengerti berbagai elemen. Dan yang ketiga bagaimana memadukan secara sinergi, selaras, dan harmoni. Anda tidak mungkin membangun sebuah rumah hanya dari batu bata saja. Atau jendela saja, atau atap saja. Semuanya diperlukan. Itu yang saya katakan spiritual formation. Nah, bagaimana manusia rohani dibentuk? Saya sangat percaya manusia jasmani dibentuk oleh multi system. Tuh, ditopang oleh multi organ. Dan multi substance. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh aja sudah berbagai unsur. Jiwa juga berbagai unsur. Bagaimana kita membangun hidup rohani? Hanya yang penting hati kita. Hati itu dasar. Fondasi. Kalau sudah hati bengkok, susah. Tetapi kita nggak boleh berhenti pada ketulusan. Berhenti di situ, nggak bisa. Kita harus memahami bagaimana membangun manusia rohani. Sesuai dengan GPS, sesuai dengan blueprint, sesuai dengan manual book. That's the word of God. Dan Anda mulai lihat, Anda mulai minta Roh Kudus, mana yang perlu ditambah. Ketika COVID itu mulai merambak dan orang mulai menyelidiki dan baru tahu bahwa manusia Indonesia itu kekurangan vitamin D3. Padahal kita hidup di dalam matahari yang melimpah. Can you imagine? This is example. Bagaimana kita yang hidup dengan limpahnya matahari, ternyata kebanyakan orang Indonesia itu kekurangan vitamin D3. Saya nggak tahu, Lukas kekurangan atau sudah cukup. Berapa? Oh, belum pernah tes, nggak bisa. Katanya minimum berapa? 25. Saya seumur-umur hidup juga nggak pernah tahu itu ada levelnya. Ada istilah baru namanya D-dimer, D3, K2. K2 apalagi itu? Kita tahunya vitamin A, B, C, E. D, ya D sedikit-sedikit lah. E. F nggak tahu, nanti keluar vitamin F. Saudara, ayah dari saudara Paulus, salah satu pengurus Voice of Life, itu pernah tergeletak di mana? Di rumah sakit karena organnya nggak berfungsi dengan baik, memang sudah menua. Simptomnya apa? Kekurangan kalium. Dan orang kekurangan kalium itu bisa lemes, ngeleyang, akhirnya bisa koma. Saya bilang, hah? Cuma satu unsur, kalium. Anda bayangkan. Nah, spiritual formation. Bagaimana membentuk manusia rohani
yang tidak pernah bisa dibangun oleh satu pilar atau satu elemen. Tapi harus beberapa elemen yang bekerja secara seimbang, selaras, dan harmoni. Saya lihat ini pedang samurai yang canggih. Ternyata samurai pun bajanya nggak cuma satu. Dia adalah sebuah gabungan. Ini yang di dalam itu apa? Wah, itu istilah Jepang ya. Folded steel. Ini yang di tengah flexible steel. Hard steel itu yang di luar. Medium steel. Saya bilang gila ini. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 unsur. Bagaimana Kristus sendiri? Nah, sini. Ini baru pedang canggih. Ini bedanya samurai dengan pisau dapur. Bagaimana Kristus? Dia punya 4 dimensi yang bergabung dalam sebuah harmoni. Saya makin sadar bagaimana membangun manusia rohani. Anda dan saya harus punya kekuatan, ketegasan, keberanian seperti singa. Dan kelembutan, dan penyerahan seperti domba. Ini gimana caranya bayangkan ini domba sama singa ini. Dan kita harus punya hikmat. Seperti anak manusia, tapi kita harus punya satu divine spiritualitas. Godly like an eagle. Nah, demikian pula kita bisa kembali ke doa Bapa kami, semuanya bicara kingdom of God. Gospel is the message of kingdom. If the kingdom way, if the kingdom dimension, if the kingdom paradigm be removed from the gospel of Christ, it will be moved out from the original design of the gospel itself. Because gospel is the message of the kingdom of God. It's not the message of religion. Put in your heart deeply. Nah, jadi Injil itu adalah berita kerajaan sorga. Perintah pertama Tuhan kepada manusia bukanlah perintah agama, bukan perintah moral. Kingdom commission. Be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it. Oh, this is a kingdom commission. Taklukkan itu. Have a dominion. Oh, this is our design. Halo. Dan kita harus seperti anak yang bungsu, kalau ada yang salah, came to ourselves, who we are in Christ. Siapa kita di dalam Kristus? Nah, kalau itu gospel itu bisa ditwist, dirubah menjadi belief system, menjadi doctrinal semata, religion manner, even entertainment service. The idea of serving devotion merely for self-indulgence, just untuk memanjakan kemanusiaan kita. Bukan untuk mendera, memproses, membiarkan proses rasa sakit itu terjadi. Tetapi di situ transformasi itu terjadi dalam hidup kita. Karena yang Tuhan rindukan adalah salah satu adalah transformasi. Oke. Bagaimana doa kami perjalanan dari perjumpaan sebagai dia sebagai Bapa dan diakhiri sebagai dengan penyembahan dia kepada dia sebagai Raja. Saya menemukan begini, kasih karunia yang menjadikan kita, membawa kita menjadi anak kesayangannya. Tapi kebenarannya memanggil kita untuk menjadi hambanya. Jadi kita ini anak atau hamba? Ya anak, ya hamba. How to combine? How to put together in alignment?
Masukkan dalam-dalam. Dan inilah kita butuh Roh Kudus. Itu nggak cuma kita baca Alkitab dan kita belajar. Not enough. Kita harus duduk diam dan minta Roh Kudus menyingkapkan. Nah, ada 3 dimensi kerajaan sorga. Kasih, kebenaran, kuasa. Di blended together. Itu yang disebut glory. Kemuliaan. Holy. Hesed. Kados. 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 Bukan satu unsur. Kerajaan sorga bukan satu unsur. Kasih, kebenaran, kuasa. Kenapa kok 3? Ya Tuhan tuh senengannya 3. Iman, harap, kasih. Haleluya. Dimensi yang pertama adalah love. Love must be foundation. Love must be the essence. Tapi love, kasih tidak berdiri sendiri. Ada kata bijak dalam dunia kungfu, martial arts. Itu jadi kata apa kata bijak itu peribahasa ya. Jadi kata yang di Shaolin Kungfu, Shorinji Kempo. Jadi kasih tanpa kekuatan. Itu apa gitu. Lalu kekuatan tanpa kasih. Nah, kita lihat sebetulnya orang dunia pun tahu. Love and power. Kita nggak bisa mewujudkan love tanpa power. Punya kasih, ada orang miskin, mau ngasih duit, kita sendiri nggak beli duit toh. Jadi kita nggak mampu ngasih duit. Ada orang bodoh, gimana minteri ngajari dia. Kita sendiri nggak punya pengetahuan. Betul? You have to kita harus punya sesuatu di dalam diri kita sampai kita sehingga kita mampu memberi. Makanya Paulus berkata gini, duit aku nggak punya, emas perak aku nggak punya. Jadi Pak Petrus, bukan Paulus, Petrus dia nggak ngasih duit, tapi yang ada di dalam aku, apa itu? The power of God. I deliver. Amin. Makanya jangan anti kaya. Anda harus limpah dengan kasih, Anda harus limpah dengan hikmat, Anda harus limpah dengan kuasa. Bukan untuk kita miliki sendiri. Mungkin bukan limpah, penuh dulu. Nah, penuh itu ketika kita memberikan, itu namanya limpah. Nah, yang pertama adalah kasih. Dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Nah, kasih ini bukan sekedar sebuah pertolongan. Tetapi kasih karunia. Ini kalau diteruskan ayat 18, saya lupa ini. Untuk mendapat kasih karunia dan pertolongan. Nah, kasihnya Tuhan adalah kasih yang menghubungkan. Kasih yang membuat kita terhubung. Bukan berhenti kasih yang membawa kita dalam pertolongan. Berhenti di situ. Perempuan saya nggak tahu apakah itu sama. Ada yang ngomong sama, ada yang ngomong enggak. Perempuan yang diseret di tengah jalan dan ditolong Tuhan. Dia nggak berhenti ditolong Tuhan. Sama seperti 1 di antara 10 orang kusta yang disembuhkan. Dia memutuskan mengikut Yesus. Jadi dari pertolongan, kita harus masuk dalam hakikat kasih. Seperti dia kasih yang mengajak jadian. Inilah nature dari love
in dimension of kingdom. Jadi ini bukan kasih, oh Tuhan itu suka tolong saya. Lebih daripada itu maksudnya. Sehingga dia menjadi imam besar yang merciful and faithful. Nah, kemarin kita sudah belajar apa yang disampaikan Pak Doni. Jadi kata setia sama iman itu sama. Faithful. Terus ada kata aman. Aman itu Tuhan, kita aman, Tuhan aman sama kita. Dia makanya kita tidak boleh berkhianat. Pengkhianatan itu sesuatu yang salah satu yang Tuhan paling benci. Nah, kita sudah belajar bahwa kita tidak menerima kasih yang biasa. Yang pertama kasih yang terhubung. Ketika kita belajar, ini saya coba gabungkan puzzle-nya. Kita belajar Trinitas, mengerucut satu kata, satu pengertian. Tuhan kita adalah Tuhan yang kepingin ketemu. Think about it. Because then this is such kind of love is not just compassion. It's a passion. It's a personal love. Yang dikatakan ketika Adam jatuh dalam dosa, di manakah engkau? Sebuah jeritan yang di mana di hati Bapa itu ditampung oleh anaknya Yesus Kristus. Ketika dia menangisi kota Yerusalem, 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 betapa aku rindu mengumpulkan kau. Ini kasih seperti itu. Bukan kasih, aduh sakno deh itu ya. Ya sudah tak tolongi. Lebih daripada itu. Ini kasih yang menangis. Kasih yang rela darahnya keluar. Amin. Inilah kasih kerajaan sorga. Kasih yang lahir, kerajaan penuh kasih yang lahir dari hati dan roh dari sang raja itu. Karena dia bukan hanya mengasihi, bahkan dia adalah kasih. God is love. Makanya kita punya imam besar. Kenapa Yesus jadi manusia? Ada banyak dimensi. Karena manusia harus ditebus oleh manusia. Binatang kotor ditebus binatang bersih. Manusia kotor harus ditebus manusia bersih. Tapi yang kedua, dia jadi manusia. Karena dia ingin ketemu dan dia ingin bersekutu. Dia ingin beriadah dengan manusia. Aneh tapi nyata. Dia adalah Tuhan yang ingin ketemu. Dan saya terkejut ketika saya merenungkan firman adalah ke satu gambar. Sejak awal Tuhan buat villa di bumi. Itulah Eden. Anda pikir Tuhan itu, saya pikir Tuhan itu di sorga. No, sejak awal dia buat villa di bumi. Kenapa dia keluarkan bangsa Israel dari Mesir? Karena dia memang melihat penderitaan, seringkali kita hanya fokus di situ. Tapi baca Keluaran 29 atau 19 ya. Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Supaya mereka tahu akulah Yudhawah, Tuhan Allah mereka. Aku mengeluarkan mereka dari Mesir supaya aku dwell among them, supaya aku tinggal bersama-sama mereka. Amin. Sejak awal Tuhan ingin adalah Tuhan yang ingin ketemu. Tapi Tuhan tidak, sekalipun dia Allah, dia tidak bisa, bahasa Jawanya ujuk-ujuk ketemu. Karena semuanya ada tatanannya. Pak Jokowi misalnya ingin ketemu seseorang, waduh, protokolernya harus di ini apa? Kemarin kita Pak Andre, kita dapat kesempatan ke satu hamba Tuhan, woman of faith, Elizabeth Philip. Bagaimana beliau cerita waktu suaminya masih hidup, bagaimana karena rumahnya itu diselidiki intel.
Kenapa? Karena bagaimana melalui karya dan doa-doanya untuk kota, Pangdam itu bertamu sama mereka. Dan dalam secara tatanan negara, kalau seorang Pangdam itu bertamu di sebuah rumah, itu negara harus tahu pasti ini siapa orang ini. Halo, bayangkan. Dan mereka, karena mereka sebagai orang yang diakui memberikan kontribusi kepada negara, kepada masyarakat, dikasih pengawal gegana. Densus 88. Sampai akhirnya waktu suaminya meninggal, enggak, saya enggak mau, sudah enggak perlu begitu. Saya cukup malaikat saja, enggak perlu Densus 88. Saya kira betul juga. Jadi tiap hari rumahnya dijaga sama Densus 88. Anda bisa bayangkan. Itu baru tingkat Pangdam, bayangkan presiden. Presiden mau makan di warung A, Anda punya, ya dia kepingin. Dia bilang kepingin, itu semua ada protokolernya. Tuhan mau ketemu manusia, memang dia berkuasa, tapi ada protokolernya. Ini banyak orang nggak tahu. Itu yang disebut karpet merah. Dia jalan harus ada karpet merahnya. Salah satu dia bertata di atas penyembahan, pujian. Kenapa kita menyembah? Tuhan bukan gila disembah. Halo. Tapi dalam penyembahan dia punya kesempatan sebagai raja, sebagai imam, dia bisa punya kesempatan untuk berintim dengan orang yang dicintai. Amin. True and by worship. Saya senang sekali dengan pengertian ini. Saya pikir orang yang nggak ngerti apa. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa dia minta disembah? Tunggu dulu. Dia bukan pribadi yang gila disembah. Ketika dia bilang sembahlah aku, itu bukan karena kita nggak nyembah dia tetap Allah loh. Dia tetap Tuhan. Jadi dia menjadi imam besar karena kasih ini kasih yang menghubungkan. Kasih yang terhubung. This is love in covenant. Love in covenant itu membawa nuansa keintiman, kebenaran, dan kuasa. Kan makanya jubah, cincin, dan sepatu. Makanya dimensi kerajaan surga, love, righteousness, truth and righteousness, kebenaran, dan power and authority. Mari kita belajar 3 dimensi. Yang kedua, lihat waktu Tuhan bermazmur, Tuhan tuh bisa nyanyi juga. Halo, seperti Pak Peter dapat pewahyuan, Tuhan juga niup sangkakala. Tuhan menyerukan, Tuhan dalam awan menyerukan namanya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Kata nama itu artinya person. Dan Tuhan meninggikan kebenarannya lebih dari namanya. Gila benar. He magnify his word above all his name. Di mana itu Pak? Mazmur 138 ayat 2. He magnify. Anda nggak bisa temu dalam bahasa Indonesia. Anda ketemukan dalam New King James. He magnify his word above all his name. Nah, dia nyebutkan tentang dirinya, namanya, nama. Makanya hubungan ini dikuduskanlah namamu. Membawa orang bukan hanya mengenal tangannya, bukan mengenal pertolongannya, mengenal pribadinya. Knowing him. Tentu saja levelnya ada levelnya. Pengenalan kita sudah mungkin level 1, tapi kita bisa kenal.
Nah, lihat, tidak ada tahta, tidak ada kerajaan tanpa tongkat. Tapi dia memerintah dan istilahnya hatinya itu dari hati Tuhan itu kasih. Tapi dia memerintah dengan sebuah tatanan apa yang disebut truth and righteousness. Lihat, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Jadi Bapa panggil anak itu Allah loh. Nah ini menjawab orang berkata kenapa Yesus panggil Bapa itu Allah. Sebelum menjawab itu saya mau tunjukkan bahwa Bapa memanggil Yesus itu Allah. Kok seperti itu? Karena begini. Misalnya di universitas, itu ada profesor, ketemu sesama profesor, ya panggil prof. Pendeta panggil sama pendeta. Nah terus Allahnya 3 atau 2? Tidak, Allah 1. Karena anak keluar dari Bapa. Jadi misalnya ini profesor ini, yang jadikan profesor adalah profesor senior misalnya. Tapi ketika ini jadi profesor, si profesor senior ini memanggil profesor muda ini tetap juga prof. Kalau Allah beranak mana istrinya? Tapi orang lupa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah bisa punya anak tanpa istri. Itu yang namakan apa? Saya lupa. Diperanakkan. Tuhan memperanakkan firman-Nya dan Tuhan mengeluarkan roh-Nya, Holy Spirit. Tapi Allah itu satu, Bapa. Nah, dan dia menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Mulai apa? Pemerintahan, penghakiman, hidup kekal. Semuanya diberikan, disalurkan kepada manusia, disediakan kepada manusia melalui anaknya. Anaknya yang memerintah dengan apa? Tongkat kebenaran. Righteousness. Engkau mencintai kebenaran dan membenci. Ini bahasa Indonesianya terjemahan LAI-nya mencintai keadilan. Bahasa Inggrisnya righteousness sama. Makanya Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kerajaan surga Allah bukan soal makan minum. Kebenaran. Nah, yang kita harus tahu, kebenaran itu bukan sekedar sebuah huruf. Kebenaran itu roh yang dimasukkan dalam pikiran kita, hati kita. Tuhan bilang yang najiskan bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Hati dan pikiran kita harus diisi oleh firman. Aku menaruh firmanku, hukumku dalam akal budi dan hati mereka. Jadi tiga stage of the word firman. Yang pertama adalah firman dalam peraturan. Dan ini bukan wujudnya, ini bayangan. Semua ritual, sunat, kiblat, mencuci tangan, dan pengorbanan binatang, itu semua adalah gambaran dari wujud sebuah tatanan roh, hukum roh, dan kehidupan. Nah, dan firman menjadi manusia. Di dalam dia ada hidup, sayim. Nah, ketika engkau percaya pada dia, maka hidup kekal itu dimasukkan, ditanamkan di dalam roh. Itu yang dinamakan keselamatan. Sebenarnya bukan keselamatan, menerima zat ilahi, benih ilahi. Bentuk yang lebih, perspektif yang lebih luas, itu seperti itu. Siapa yang percaya beroleh hidup. Allah memberikan hidup itu kepada kita melalui dan hidup itu ada pada anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi buat saya, kata kuncinya bukan lagi percaya. Karena percaya ini bisa. Tetapi memiliki anak. Mengenal dia di dalam Kristus. Bukan berarti percaya Kristus. Karena kalau percaya Kristus itu masih bisa ambiguous.
Dan Tuhan ingatkan firman-Nya, engkau percaya, setan juga percaya. Tapi kalau someone in Christ, siapa yang di dalam Kristus, tidak ada penghukuman mereka yang dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Siapa itu? Apa cirinya? Those who walk not according to the flesh, but walking according to the Spirit. Mereka yang tidak berjalan atau hidup dalam daging, tapi mereka hidup dalam, itu artinya dalam Kristus. Bagaimana kita hidup dalam roh? Kalau kita tidak diinjek tiap kali oleh Roh Kudus. Sebab kita hanya seperti carang, bukan pokok itu. Nah, sehingga apa itu kebenaran? Kebenaran bukan sekedar sebuah peraturan, tapi satu roh kehidupan. Firmanku adalah roh. Mana? Firmanku adalah roh dan dialah adalah kehidupan. This is truth. Truth in your heart, truth in your mind. Kebenaran. Kalau materi itu kuantumnya dulu. Dan ini harus diwujudkan dari materi. Itu namanya righteousness. What is righteousness? Apa itu righteousness? Mana? Nah. Apa itu? Jalan. The way. Walking. Hidup bergaul dengan Allah. Walk. Jadi iman itu walk. Berjalan artinya apa? Jalan. Bukan belief system. Kita jadikan ke Kristen doktrin, belief system. Aliran A, aliran B. Bayangin, saudara. Dan orang berkelahi hanya, saya nggak kata, saya punya pijaan teologi. Salah satu saya percaya baptis itu Islam. Saya percaya Trinitarian. Ya. Tapi saya nggak marah-marah sama orang yang oneness. Karena itu sebuah proses. Karena saya jadikan doktrin saya adalah sarana. Saya tidak menyembah doktrin. Saya menyembah Tuhan. Hidup berkata. Siapa tokoh iman? Siapa man of faith? Orang yang berjalan. Bahasa Inggris, bahasa aslinya halak. Wow. Saya nggak tahu kenapa LAI menerjemahkan bergaul. Bahasa Inggris wow. Ini maknanya hilang loh. Bergaul itu piye? Bergaul lah jadi bertapa. Wow. Untuk jalan kau harus mengenal jalan Tuhan. You are forever in my life. You see me through the sea. Itu lagu menggambarkan sebuah cover me with your hand when I walk and lead, pimpin your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Oh, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried, aku digendong. You never let me go through it all. Kalau Anda renungkan lagu ini bicara tentang journey. Walk with God. You see me. Apa? Through the season. Musim demi season. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku nggak pernah lihat orang benar meminta-minta. Wow. Wow.
You walk with God. Walk with God. This is truth and righteousness. This is not belief system, belief system. This is not doctrine. Kalau gitu Bapak menolak doktrin. Tidak. Doktrin adalah sarana. Doktrin adalah melindungi orang supaya dia tidak keluar. Tapi seringkali doktrin menjadi penjara orang. Sehingga orang bermusuhan satu sama lain. Doktrin membuat orang mati dalam doktrin. Maka dikatakan huruf itu mematikan. Tapi kita mesti belajar lewat huruf. Tapi Anda tidak boleh masuk dalam huruf. Jadi kita harus pakai air untuk kita harus bisa berenang, kita harus bisa surfing, kita harus pakai untuk minum, kita bisa untuk kapal. Tapi kita nggak boleh tenggelam di dalam air karena kita mati di dalam air. Kita harus memakai, kita harus punya doktrin yang sehat. Tapi jangan berikan diri kita nyembah sama doktrin. Hallowed be thy name, not doctrine. Yang kudus adalah namanya, bukan doktrin. Nah, the way saya suka ini. Lihat. Saya pernah ngomong begini, Jesus is a true samurai. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Bagaimana dia diangkat ke surga? Mati dulu. Ini mau ke Yerusalem, dia udah dekat. Makanya Thomas kan marah-marah waktu Tuhan berkunjung ke mana? Baitani, rumahnya Lazarus. Makanya kita ini harus bicara teologi, histori, geografi. Itu Betania ya, Lazarus itu. Itu dekat Yerusalem. Ini orang kan kutuk marani sondok, udah dicari-cari kok malah mendekat. Tapi Yesus berkata, ia mengarahkan pandangnya. Kalau orang komite begini, dia meneguhkan hatinya. Aku harus menyelesaikan jalan yang Tuhan Bapa taruh dalam hidup. Makananku adalah apa? Melakukan kehendaknya Bapa dan menyelesaikan. Dia mengarahkan matanya ke Yerusalem. Dan dia berlangkah menuju situ. Walaupun dia tahu dia mati di Yerusalem. Think about it. Ini muridnya sama. Sekarang sebagai tawanan aku pergi Yerusalem. Dan aku di situ akan ditangkap. Aku akan dianiaya. Tapi aku nggak peduli. Asalkan aku bisa mencapai garis. This is the same word. This is the way of warrior and worshipper. This is righteousness, truth and righteousness in the kingdom of God. Bukan doktrin. Jadikan doktrin sarana, jadikan uang sarana, jadikan karunia sarana. Tapi Tuhan bilang carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Power and authority. Sebab kerajaan gak ada kerajaan memerintah tanpa kuasa. Orang Belanda bilang onmogelijk. Nggak mungkin. Kerajaan itu punya otoritas. Biar kelihatannya Pak Jokowi ini Pak Jokowi. Ya presiden yang ramah. Ya nggak ada ototnya gitu ya. Pernah diajak pancu sama anaknya gitu ya. Tapi presiden. Waktu geger-geger dia jalan ke markasnya Kopassus apa. Ingat ya, aku panglima tertingginya. Nggak ada presiden nggak dikasih kuasa. Nggak ada orang bisa memerintah. Tapi yang memerintah bukan cuma Yesus. Baca Wahyu 5 ayat 10. Mereka memerintah sebagai raja-raja di bumi. Orang yang ditebus. Anda diberi otoritas. Ketika Anda tinggal dalam kerajaan surga, dalam bidang, dalam apa? Dalam sphere, dalam oikos, dalam wilayah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, lihat, anak domba yang disembelih apa? Layak menerima
kuasa. Dan saya baru diingatkan, bukan cuma kuasa, apa ini? Kekayaan. Saya ajak sekarang kita minta, Tuhan berikan aku rahasia hidup dalam satu power to get well in the prosperity. Ini kekayaan, kata kekayaan. Kita nggak boleh anti kekayaan. Ini kembali lagi unsurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua multi elemen. Tuhan tuh nggak cuma layak terima kuasa. Ada kekayaan, ada hikmat, ada strength, ada hormat, ada kemuliaan. Amin. Karena ini nature-nya kerajaan. Bagi dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, kemuliaan apa? Kuasa. Power. Dan Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 11. Injil adalah kekuatan Allah. Bahasa Inggrisnya apa? Power of God. Yang mampu menyelamatkan. Kasih kuasa kebenaran. Gabung jadi satu. Saya waktu mendoakan orang kelepasan. Saya bisa merasakan antara kasih dan kebenaran dan kuasa. Saya memposisikan seperti seorang pengacara. Saya bentak roh yang di dalam dia, di dalam orang itu. Kau lihat 2000 tahun yang lalu. Kau lihat di atas kayu salib. Yesus mati buat orang ini. Dia ditebus dengan harga yang lunas. Lihat, kau lihat baik-baik. Darah itu mengalir. Menebus, membeli anak ini. Saya bilang gitu. Ini kebenaran. Saya letakkan dulu, saya bergerak di atas lido. Dan saya mulai setelah itu saya ikuti dengan otoritas yang Tuhan taruh. Di dalam nama Yesus. Engkau keluar, saudara. Makanya waktu Tuhan ketemu sama setan, dia bilang, ada tertulis. Jadi Anda harus mengcombine kebenaran dan kuasa. Ketemu setan kebenaran kuasa, nggak perlu pakai kasih. Anda nggak perlu mengasihi iblis. Haleluya. Anda harus mainkan kuasa dan kebenaran. Anda mulai menyadari multi elemen, multi spiritual pilar yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan Paulus berkata, sebagai ahli bangunan, aku meletakkan dasar. Dan saya harus katakan, hari ini umat Tuhan butuh pemahaman spiritual formation. Saya melihat begitu banyak melimpah khotbah-khotbah yang menjamah area, memotivasi, memberi semangat. Tapi masih sedikit khotbah atau pengajaran yang menyingkapkan formasi rohani. Karena pemberian semangat itu baik, tidak salah. Tapi tidak akan tahan. Orang hanya dipompa. Tapi perlu untuk dikuatkan kembali. Tapi wadah yang bisa membuat itu dwelling dan tahan. Dan dia bisa berdiri tanpa ada pendetanya. Itu ketika dia mengerti kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan dia. Kebenaran akan membawa dia pada siapa dia, siapa Tuhan, dan apa jalan-jalannya. Kenapa orang Israel nggak bisa masuk perjanjian? Dia sudah mengalami kasih, dia sudah mengalami kuasa, dia tidak mengerti jalan Tuhan. Dia gagal memahami. Jadi kalau saya petakan, dia gagal memahami jalan, dia tidak mengenal jalanku. Dan dia mengerti perbuatan kasihnya Tuhan, perbuatan kuasa Tuhan. Dia gagal mempercayai hatinya Tuhan, kasih setianya Tuhan. Jadi kasihnya Tuhan diukur dari perbuatannya. Kalau Tuhan lagi nggak berhenti nggak menyediakan air, mereka berkata Tuhan tidak peduli lagi. Mereka mengukur kasih Tuhan itu dari perbuatan. Karena mereka tidak mengenal namanya. Anda lihat formasi ini.
Semoga ini menjadi bekal untuk kita hidup. Mari kita bangkit berdiri. You are forever in my life. Mari kita nyanyi. You see me through the season. Cover me with your hand. Tolong teksnya ditayangkan. And lead me in your righteousness, and I wait on you, and I wait on you. Sama-sama, oh, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Sekali lagi I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Mari kita berikan waktu untuk berkontemplasi, buka tangan kita, pejamkan mata kita, renungkan kasih setianya atas hidup kita. Dan dia memanggil kita untuk mengenal jalan-jalannya. Saudara, waktu itu terus berjalan, saya makin sadar. Setiap hari di usia saya makin sadar bahwa saya sedang menjalani sebuah countdown. Setiap hari saya bangun pagi, maka jatah saya di bumi berkurang satu hari. Dan buat saya, apakah itu menjadi hari yang sangat mulia atau menjadi hari yang menyedihkan? Itu tergantung apa yang saya kerjakan pada hari-hari di mana waktu itu masih diberikan pada saya. Saudara, saya dikejutkan ketika hamba Tuhan TP Joshua dipanggil Tuhan di usia yang 57 tahun. Saya baru nyadari bahwa usia saya lebih tua dari beliau. We never know. Tetapi masalahnya seperti Rick Warren berkata, the greatest tragedy is not death, it's not passing away, but live without purpose, live without story, even his story. Mari kita jadikan waktu ini menjadi sebuah perjalanan rohani. Saya mengutip kata-kata dari Mother Teresa, maybe we cannot do the great thing, but we can do the small thing with a great love. Maybe we cannot do the great thing. Not everyone have such kind of talent, ability to do a great thing. But everyone can do even the small thing with a great love. Haleluya. Saya perlu terjemahkan, tidak selalu kita bisa melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Mungkin seorang ayah atau seorang ibu, dia memelihara anaknya, membesarkan. Tapi percayalah di sorga tidak mengukur keberartian itu dari kehebatan. Kita sudah banyak lihat penyingkapan. Tuhan tidak pernah mengukur. Bukan berarti hal yang besar itu kita tolak. Tetapi ada sebuah kesempatan buat orang yang diberi 1 talenta dan 2 talenta. Untuk melakukan hal yang berarti dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya nggak pernah lupa buku dari Rick Joyner yang namanya Final Quest. Ada seorang, dia dibawa Tuhan dan ada seorang yang begitu mulia di sorga.
Dan dia ingin tahu siapa dia Tuhan. Dan Tuhan cuma jawab, kok nggak pernah tahu si orang. Sebab orang itu nggak dikenal. Dia ngotot terus, Tuhan, aku mau pengen tahu. Dan Tuhan tunjukkan, dia adalah seorang tunawisma di Italia di sana. Dan kenapa dia begitu mulia? Karena dia sesama, dia tunawisma yang kalau musim dingin itu bukan di Surabaya, bukan di Tretes. Saudara, kalau Anda tahu nih, ya kita ngomong-ngomong sama Andre, wah itu udah 10 derajat, 5 derajat, kita ngomong, wah itu dingin ya. Kalau buat orang sana 5 derajat, itu anget itu. Ya itu minus. Dan orang ini, dia kerjanya salah satu kalau ibadah, dia bersihin gereja, dari koran-koran atau apa begitu. Ditunjukkan dalam pelihan. Dan satu malam, hawa begitu dingin, temannya yang di sampingnya kedinginan tidak punya jaket. Dia lepasin jaketnya yang tebal itu. Dan dia punya satu-satunya. Dia kasihkan, dia pinjamkan. Gantiin dia yang kedinginan. Dan dia mati. Tapi dia mati sebagai seorang martir. Dan dia begitu mulia. I think he do the small thing. But with the great love. Anda dan saya punya kesempatan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Saya ketemu seorang yang diberi karunia Tuhan kesembuhan, Pak Yohanes Lili. Wah, saya mau belajar. Saya mau undang dia untuk bikin seminar dan belajar di karunia kesembuhan. Bahkan dia ngambil doktor tentang teologi kesembuhan. Dia pernah lihat ada orang blonyok seluruh tubuhnya. Dia sendiri bingung bagaimana ini mau doain apanya. Tiba-tiba itu di depan mata dia. Itu kering seketika. Tetapi saya tahu bagaimana kita rindu kuasa itu sebagai kendaraan untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Amin. Dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, jadikan hidupku berarti dan bawa aku dalam dimensi kerajaan-Mu. Bawa aku dalam keintiman dengan Engkau. Bawa aku dalam perjalanan rohani. Perjalanan spiritual journey. Through it all. Dan gendong aku. Cover us in the day of the battle. Dalam peperangan rohani, Engkau cover kami dengan baju perangmu, keperisaimu, dan juga lengkapi kami dengan kuasa, mandat, dan otoritasmu. Berikan kami tongkatmu, bukan untuk kami pergunakan untuk yang di luar kehendakmu, tetapi supaya pemerintahanmu dinyatakan di dalam hidup kami. Bapa, berkat-Mu turun atas setiap kami. Oh, kemerdekaan oleh karena kebenaran-Mu, kesembuhan karena kuasa-Mu, dan transformasi karena kasih-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Biarlah Engkau numpangkan tangan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus Masihat Adonai. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali.